Kami dari kelompok 6 aplikasi komputer. Jadi, di video kali ini kami dari kelompok 6 akan melaksanakan tugas UTS terkait mata kuliah Aplikkom atau aplikasi komputer. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan menjelaskan mengenai flowchart dari kelompok kami. Yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 6, yang pertama ada saya sendiri, Amelia Aringa Oktaviani. Yang kedua ada Bening Nadia Sandre. Yang ketiga ada Vivi Eka Ramadhani. Dan yang terakhir ada Nasi Hayati. Berikutnya, ini adalah flowchart dari kelompok kami. Kami mengambil studi kasus dengan judul Analisis Pemahaman Siswa Terkait Materi Grafik Fungsi Kuadrat. Nah, berdasarkan studi kasus yang telah kami buat ini, tentunya ada latar belakang, masalah, dan juga pembahasan. Selanjutnya, dari permasalahan yang ada dari studi kasus, kami memilih penyelesaian dengan cara Google Form atau dengan melakukan survei. Jadi, dengan tahap Google Form ini, kami melakukan survei yang ditujukan kepada siswa-siswi kelas 9 di wilayah Surabaya. Selanjutnya, setelah melakukan survei melalui Google Form, kelompok kami melanjutkan ke tahap Google Doc. Nah, di Google Doc ini, kelompok kami menganalisis atau menyajikan hasil dari survei tersebut. Selanjutnya, setelah di Google Doc, kami berlanjut ke Google Sheet. Nah, di dalam aplikasi Google Sheet ini, kelompok kami menyajikan data hasil survei dan kemudian akan dibuat grafik yang sesuai dari survei tadi. Nah, selanjutnya, berdasarkan permasalahan dan tahapan dari penyelesaian masalah tersebut, kami memiliki dua penyelesaian atau dua solusi. Yang pertama dengan menggunakan media pembelajaran dan yang kedua dengan menggunakan aplikasi penunjang. Nah, media pembelajaran dan aplikasi penunjangnya itu apa aja ya? Untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pembuatan Google Form atau Google Formulir. Oke, saya akan membagikan layar saya terlebih dahulu. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita tambahkan tab, lalu kita klik di sini di pojok sebelah foto profil dari Google Gmail kita. Di sini ada Google Apps. Kita scroll aja ke bawah sampai ketemu Google Form. Kita klik 2 kali, muncul seperti ini. Kita pilih di yang tambah bawahnya kosong. Nah, ini kan polosan aja ya, kayak gak seru banget. Kita ganti judulnya. Kita kasih judul di sini. Karena ini untuk survei, maka kita tulis survei hasil survei pemahaman ya. Pemahaman siswa. Oh iya, kita blok. Kita caps lock semua aja. Survei pemahaman siswa ya, agar lebih tegas. Kenapa kita kasih deskripsi atau kita perlu menulis deskripsi di sini? Karena agar seseorang yang mengakses link dari kita itu tidak bingung. Survei pemahaman siswa langsung dikasih pertanyaan kayak, "Duh, ini apa?" gitu. Jadi kita tulis deskripsi sejujurnya kita mau apa. Di sini karena kami mau survei ini dibuat, kami mau buat untuk menganalisis pemahaman siswa, maka kita tulis survei ini dibuat untuk menganalisis pemahaman siswa, khususnya kelas 9, terkait materi grafik fungsi kuadrat. Baik, setelah seperti ini,
kita langsung masuk di pertanyaan. Kita buat pertanyaan tergantung apa yang kita mau tanyakan sih sebenarnya. Karena di sini kita mau mengetahui pemahaman siswa, maka yang pertama kita tanyakan adalah namanya. Namanya siapa dulu gitu. Yang isi ini siapa? Nama siswa. Oke, karena ini hanya nama atau hanya singkat saja, jadi kita pilih jawaban singkat. Nah, di sini mereka bisa mengetik namanya. Lalu kita tambahkan di sini. Kita tambah lagi. Oh, ini tambah pertanyaan. Kita tambahkan pertanyaan. Apakah kamu tahu tentang materi grafik fungsi kuadrat? Nah, karena kita mau buat dia menjadi grafik, maka kita pilihnya yang skala linear. Nah, skala linearnya ini dari 1 sampai 5. Mereka bebas memilih dari 1 sampai 5. Jika mereka tidak paham sama sekali atau tidak tahu sama sekali, mereka bisa mencawang atau mengklik tombol 1. Ketika mereka sangat paham dan mereka sangat tahu tentang materi grafik fungsi kuadrat, maka mereka mengklik nomor 5 seperti itu. Lalu kita tambahkan lagi pertanyaan nomor 2, seberapa pemahaman kamu terkait materi tersebut? Ya, ini juga skala linear dari 1 sampai 5. Nah, kalau kita mau mengubah ini menjadi 1 sampai 10 juga nggak apa-apa, terserah kita. Tapi karena di sini saya dan teman-teman saya menginginkan dari skala 1 sampai 5 saja, maka kita pilih 1 sampai 5. Lalu kita masuk ke pertanyaan ketiga, yakni apakah kamu tahu bagaimana langkah menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, jadi di sini juga masih sama, kita pakai yang skala linear karena kita akan membuat grafik. Nah, kalau siswa itu merasa dia itu bisa banget menggambar grafik, mereka bisa pilih angka 5 atau di skala 5. Kalau mereka merasa masih sulit, masih bingung, masih kayaknya bisa, kayaknya enggak, kayaknya iya, kayaknya tidak, itu bisa di angka 2 atau di angka 1, seperti itu. Ini tujuannya untuk menganalisis saja. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami juga sudah membuat yang sudah jadi di sini. Terdapat 5 pertanyaan, di antaranya apakah kamu tahu bagaimana melangkah menggambar grafik fungsi kuadrat? Apakah nilai ulangan kamu pada materi tersebut memuaskan? Menurut kamu seberapa sulit materi ini? Ini juga masih sama seperti yang tadi dengan skala 1 sampai dengan 5. Oke, segitu saja. Lalu ini di bagian sini ada email saya, tapi di dalam kurungnya tidak dibagikan karena di pengaturan kami tidak mencantumkan email mana saja yang kita tidak mencantumkan email boleh diakses atau boleh diketahui. Jadi kita menonaktifkan email yang mengisi form kita. Jadi kita nggak tahu siapa yang sudah mengisi form kita. Jadi identitas tetap terjaga, seperti itu. Baik, setelah ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Terima kasih atas rekan saya sebelumnya atas penjelasan cara pembuatan Google Formulir yang kita pakai untuk survei analisis data kasus kami. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan bagaimana cara memaparkan hasil survei kami dalam bentuk laporan di Google Dokumen atau Gdoc. Sebelumnya saya mau share screen dulu. Nah, jadi cara pembuatan Gdoc sendiri itu sama teman-teman seperti pembuatan Google Slide atau Google Sheet, di mana dia langsung buka aja aplikasi Google, lalu nanti ada menu pilihan.
fasilitas Google mana aja yang mau dipakai, lalu klik Google Doc karena kita mau bikin Google dokumen. Nah, seperti ini. Jadi, langsung aja kita ketik judulnya dulu mungkin ya, yaitu laporan hasil survei studi kasus kelompok 6. Langsung ke bawah ke sebelah kiri, jangan lupa di unbold. Langsung diketik kelompok kami ini sendiri kan mengambil studi kasus mengenai materi grafik fungsi kuadrat. Jadi langsung aja ditulis seperti ini. Kelompok, oh maaf, keliru saya pencet caps lock-nya. Kelompok kami mengambil studi kasus mengenai grafik studi kasus. Mohon maaf ya, kurang fokus dikit, mungkin kurang minum air putih, tapi fokus kok. Khususnya di kalangan pelajar kelas 9 ya teman-teman, tadi surveinya, jadi ya seperti ini, 9 titik. Lalu di mana mengambil sampel studi kasusnya ini, kami ngambilnya di wilayah Surabaya, teman-teman. Jadi kalimatnya kami mengambil sampel terkait studi kasus ini dengan sasaran siswa-siswi di wilayah Surabaya. Nah, lalu kelompok kami membagikan link Gform-nya di mana atau lewat apa membagikannya itu melalui WhatsApp, teman-teman. Jadi membagikan link Google Form melalui WhatsApp. Nah, dan proses pembagiannya ini hanya dibatasi dalam rentang waktu 2-3 hari saja. Jadi link tersebut dibagikan selama 2-3 hari. Lalu hasil yang kami dapatkan yaitu terdapat 10 responden. Jadi dari Google Form tersebut didapatkan 10 responden. Ya. Lalu selanjutnya yaitu menulis daftar pertanyaan. Nah, di sini saya sudah mengetik daftar pertanyaannya agar mempersingkat waktu, karena tadi sudah dicantumkan di Google Form, ya seperti ini, ada 5 pertanyaan. Langsung saja setelah daftar pertanyaan yaitu hasil analisisnya. Langsung aja ditulis hasil analisisnya. Di-highlight juga seperti atasnya, warna orange biar ada pembeda ya. Nah, hasil analisisnya yaitu survei ini membuktikan bahwa ternyata masih banyak siswa-siswi kelas 9 yang belum paham, teman-teman, terkait materi ini. Apalagi pada bagian atau tahapan penggambaran grafiknya. Jadi, menulisnya seperti ini. Mohon maaf. Ini guys, yang nggak boleh lupa ya, yaitu meng-unhighlight. Nanti warnanya orange semua. Langsung aja kita ketik berdasarkan survei yang telah kami buat, terbukti bahwa ternyata masih banyak siswa-siswi kelas 9 yang masih belum paham terkait materi grafik fungsi kuadrat, terutama atau khususnya, mungkin terutama
ada tahap gambaran grafiknya. Nah, lalu seperti ini, sekian cara pembuatan laporan survei di Google Doc. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya yang sudah menjelaskan mengenai laporan survei mengenai studi kasus kami. Kemudian di sini saya akan membuat data survei dari ke-10 responden yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya. Nah, data survei ini saya akan buat dalam bentuk tabel yang akan dibuat di Google Sheet. Sebelumnya saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Baik. Sama seperti pembuatan Google Form yang tadi, kita langsung beralih ke laman Google, kemudian klik bagian titik-titik. Di sini ada bagian pilihan spreadsheet. Kemudian kita klik bagian blank. Nah, akan tampil kolom-kolom seperti ini. Dan di sini kita bisa menulis judul data survei. Data survei. Nah, setelah itu kita masukkan data-data responden yang sudah mengisi Google Form. Nah, sebelum itu kita ketik di sini kolom yang A, ketik nama, kemudian yang kolom B, kita ketik pertanyaan 1, kemudian di kolom C kita ketik pertanyaan 2, kemudian di kolom D kita ketik pertanyaan 3, kemudian yang E pertanyaan 4, dan yang F pertanyaan 5. Sebagaimana tadi di Google Form bahwa survei ini terdiri dari 5 pertanyaan. Nah, untuk nama-namanya, yang pertama ada Ali. Dia mengisi untuk pertanyaan 1, yaitu dengan rentang 5, kemudian yang pertanyaan kedua 4, pertanyaan ketiga dia mengisi 4, kemudian yang pertanyaan keempat juga mengisi rentang 4, kemudian yang pertanyaan 5 dia mengisi rentang 1. Kemudian untuk responden yang kedua itu atas nama Dina. Dia mengisi pertanyaan 1 dengan rentang 3, kemudian pertanyaan 2 dengan rentang 2, pertanyaan 3 dengan rentang 2, pertanyaan keempat juga rentang 2, dan pertanyaan 5 dengan rentang 5. Kemudian selanjutnya untuk responden yang ketiga atas nama Reza. Untuk pertanyaan yang 1 dia menjawab 5, kemudian pertanyaan kedua 3, pertanyaan yang ketiga menjawab 4, kemudian pertanyaan yang keempat menjawab 3, dan pertanyaan yang kelima menjawab 3. Nah, begitu seterusnya sampai dengan responden yang 10. Nah, di sini saya sudah membuat untuk 10 data responden yang sudah mengisi Google Form. Nah, setelah kita mengisi data-datanya pada tabel tersebut, kita bisa membuat grafik dari data survei ini. Nah, langkah yang pertama untuk membuat grafik, yang pertama kita klik bagian insert ini, insert, kemudian di sini ada pilihan chart. Kita klik bagian chart ini. Oh, sebentar, sepertinya ada kesalahan. Sebentar. Untuk membuat grafik, kita harus mengeblok data yang ingin dibuat grafik. Nah, di sini saya blok dari kolom responden yang pertama. Sebentar, salah.
Nah, seperti ini kita langsung blok dengan klik Ctrl A, kemudian klik Insert seperti yang tadi. Nah, di sini kita klik Chart. Nah, di sini sudah tampil diagram batang dari data. Nah, untuk membuat dalam bentuk grafiknya, kita di sini bisa memilih di bagian Chart Type. Nah, di Chart Type ini nanti ada pilihan. Nah, seperti ini ada pilihan line atau garis. Kita coba yang ini. Nah, nanti akan muncul grafik seperti ini. Kita bisa lihat, nah untuk yang garis biru, ini untuk pertanyaan yang 1. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Untuk yang garis merah itu untuk pertanyaan yang 2. Kemudian yang kuning itu untuk pertanyaan 3, kemudian yang hijau untuk pertanyaan yang keempat, dan yang orange itu untuk pertanyaan yang kelima. Nah, untuk judul kita juga bisa ubah di sini. Nah, ini ada tulisan title text. Kita bisa rubah judulnya. Data survei. Pemahaman siswa. Nah, seperti ini. Ini grafik dari data survei yang sudah kita buat. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Oke, setelah penjelasan Google Form, Google Doc, dan juga Google Sheet, selanjutnya saya ambil alih, yaitu tentang penyelesaian dari masalah studi kasus kami. Jadi penyelesaian kami itu ada 2. Yang pertama dengan menggunakan media pembelajaran Google Slide, yakni itu media pembelajaran yang menarik dan juga media pembelajaran masa kini ya teman-teman. Yang selanjutnya dengan aplikasi penunjang pembelajaran matematika, yakni GeoGebra. Yang saya praktekkan pertama adalah bagaimana sih cara membuat media pembelajaran Google Slide yang menarik. Dan tentunya siswa ini tidak akan bosan dengan media ini. Nah, kalian tentunya harus sudah mendownload template yang ada di Google atau di Chrome. Selanjutnya, ini tinggal diketik biasa sesuai keinginan kalian atau sesuai materi yang sudah disiapkan. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara menyisipkan gambar ke Google Slide, yakni dengan cara sisipkan gambar, lalu telusuri internet. Nah, supaya siswa tertarik, tentunya kan harus bergerak ya gambarnya. Jadi saya akan memasukkan GIF GeoGebra seperti ini. Nah, ini ada banyak sekali macamnya. Saya pilih salah satu, kita klik lalu sisipkan. Nah, pasti langsung tampil ya di Google Slide-nya kalian. Tinggal dikecilkan dan disesuaikan dengan slide. Oke. Selanjutnya, nah saya akan mempraktekkan bagaimana sih menulis angka kuadrat di Google Slide. Misalkan ini bentuk umum fungsi kuadrat. Jadi bentuk umum fungsi kuadrat adalah AX kuadrat. Cara menyisipkan kuadrat yaitu dengan sisipkan karakter khusus alfanumerik matematika, lalu kita pilih angka 2 kuadrat. Seperti ini, AX kuadrat plus BY plus C. Nah, lalu ketentuannya yaitu fx fungsi kuadrat, x variabel, fx adalah fungsi kuadrat, x variabel, a, b adalah koefisien. Mohon maaf, salah. Koefisien. Dengan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena simbol tidak boleh sama dengan itu juga merupakan karakter khusus, jadi kita cari di karakter khusus seperti tadi. Tapi untuk ininya kita pilih yang matematika, teman-teman. Matematika, lalu tinggal kita cari mana yang gambarnya tidak sama dengan. Nah, kita klik satu kali, maka akan langsung seperti ini. Mudah sekali kan teman-teman? Selanjutnya, kita beralih ke slide 6. Nah, di sini saya akan menyisipkan gambar, tapi gambarnya sudah ada di komputer
atau sudah ada di laptop kalian, sudah terdownload dahulu. Caranya yaitu gambar, upload dari komputer. Setelah itu kita pilih file yang sesuai. Nah, kita pilih, open, kita tunggu. Nah, cara nge-crop-nya atau cara memotong gambarnya supaya terlihat jelas, klik 2 kali, lalu kita crop pinggir-pinggirnya, seperti ini. Nah, kita enter, lalu akan muncul seperti ini. Nah, supaya jelas juga bisa dibesarkan. Nah, oke. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan bagaimana untuk menaruh GIF, tapi GIF-nya itu kita cari di dalam Google, bukan di dalam Google Slide-nya, tapi kita cari di Chrome terlebih dahulu. Caranya, kita tab baru, sebentar. Saya stop sharing dulu untuk beberapa saat. Nah, caranya kita pilih tab baru, lalu kita klik keyword-nya, GIF misalkan. Nah, lalu kita pilih image. Kita pilih salah satu GIF, misalkan ini ya teman-teman. Kita klik kanan, lalu copy image address. Nah, selanjutnya kita beralih lagi di sini, sisipkan. Caranya sama, tapi dengan URL teman-teman. Paste, sisipkan gambar. Nah, oke, gampang sekali kan teman-teman? Jadi kalian tidak perlu mendownload teman-teman, langsung bisa dari Google Slide langsung juga bisa. Dan yang terakhir saya akan mempraktekkan bagaimana memasukkan video YouTube di Google Slide. Caranya sisipkan video. Oke, sebentar. Sisipkan video. Nah, ini saya cari grafik misi kuadrat ya teman-teman. Ada beberapa video, kita pilih salah satu, misalkan ini, pilih. Oke, tinggal disesuaikan saja. Nah, untuk video YouTube ini juga bisa diatur teman-teman, untuk dimulainya itu dari detik ke berapa atau dari menit ke berapa. Misalkan saya pilih yang oke. Dan yang terakhir, saya akan mempraktekkan bagaimana memasukkan audio. Caranya sisipkan audio, pilih salah satu audio. Tetapi tentunya kalau kalian memasukkan audio ini, audio itu harus sudah terupload di Google Drive kalian. Jadi untuk memasukkan audio ada dua langkah. Yang pertama, kalian mengupload audio ke Google Drive, setelah itu baru dimasukkan ke Google Slide. Caranya dipilih salah satu, pilih. Nah, akan muncul icon seperti ini, suara. Kita tetapkan di sini. Oke. Dan yang terakhir saya akan memasukkan transisi atau efek ya teman-teman supaya tidak bosan. Caranya slide, lalu transisi. Kita pilih salah satu, misalkan ini. Oke. Kalau udah terpasang transisinya tuh ada tandanya seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung beralih saja ke Google Slide yang sudah kita buat ya teman-teman. Saya slideshow. Nah, suaranya diklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi grafik fungsi kuadrat untuk siswa kelas 9. Oke. Setelah itu, nah, pengertiannya ini juga ada gambar GIF-nya yang tentunya siswa akan tertarik. Selanjutnya, ada gambar animasinya, ada audionya, ya. Dan warnanya tuh tidak monoton dengan tulisan dan angka, sehingga siswa tentunya akan sangat tertarik dengan media pembelajaran seperti ini. Oke, nah ini yang ke contoh soal yang video YouTube tadi. Caranya tinggal diklik. Nah, seperti ini.
Oke. Itu tadi untuk media pembelajaran Google Slide. Lalu saya akan memaparkan bagaimana sih kelebihan dan kekurangan Google Slide. Kelebihannya, Google Slide ini lebih menarik sehingga siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi tidak monoton dengan tulisan dan angka ya teman-teman. Yang kedua, Google Slide ini juga bisa ditambah GIF, gambar, audio, dan lain-lain. Untuk kekurangannya sendiri, Google Slide ini harus diakses dengan internet. Dan yang kedua, kekurangannya adalah sekarang itu banyak guru yang mungkin guru yang sudah lama atau guru yang sudah tua itu malas membuat media pembelajaran yang menarik seperti ini, teman-teman. Karena kan membuatnya tuh bagi mereka mungkin sedikit rumit ya, jadi mereka agak malas untuk membuatnya. Selanjutnya, saya akan beralih ke GeoGebra atau aplikasi penunjang pembelajaran matematika. Caranya klik tab, lalu pilih GeoGebra. Nah, pilih Graphing Calculator. Nah, seperti ini. Caranya sangat mudah, kalian tinggal memasukkan grafik fungsi kuadratnya atau grafik yang ada di dalam soal. Misalkan seperti contoh tadi, X kuadrat ditambah 2X, tinggal diketik ya teman-teman, 2X min 3. Nah, lalu enter. Nah, langsung terlihat kan grafiknya? Ini sesuai teman-teman, karena ininya warna hijau, maka grafik yang di sini juga warna hijau nih garisnya. Untuk titik batasnya juga terlihat jelas, ini bisa dibesarkan. Nah, ini terlalu besar ya teman-teman. Nah, titik batasnya, ini ada min 3,0, ada juga 1,0, ya seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk misalkan menambahkan grafik lagi juga bisa teman-teman. Caranya di sini kita tambahkan misalkan grafik min 2x kuadrat plus 8x. Nah, ini seperti yang bentuk kedua tadi teman-teman. Yang C-nya atau konstantanya tuh 0. Nah, ini bentuk grafiknya. Sesuai ya teman-teman, kalau ini warna biru, maka garisnya juga warna biru. Untuk titik batasnya juga sudah jelas, yaitu di 0,0, 4,0, dan juga 2,8. Dan yang terakhir saya misalkan memasukkan grafik dengan bentuk yang ketiga, atau bentuknya 4x kuadrat, dengan B dan C-nya akan sama dengan 0. Nah, juga langsung terlihat warna merah, garisnya juga warna merah, batasnya di 0,0, min 1,4, dan juga 1,4 ini. Sangat mudah dengan menggunakan GeoGebra ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa kelebihan GeoGebra ini yang pertama akan menghemat waktu dalam membuat grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, gambar yang dihasilkan dari GeoGebra ini pastinya sudah benar ya teman-teman. Jadi tidak diragukan lagi. Tidak mungkin salah untuk plottingnya ataupun penempatan grafiknya, tidak mungkin salah. Dan yang ketiga, GeoGebra ini bisa diakses di PC maupun di HP, bisa dua-duanya, bisa juga dengan menggunakan web maupun aplikasi. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, masih banyak orang yang tidak mengetahui aplikasi ini. Jadi pemanfaatannya itu masih kurang ya teman-teman. Ya seperti itu. Sekian presentasi atau tugas UTS dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan maupun yang tidak disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.